Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, hari-hari seperti sekarang ini memang terasa berbeda. Udara terasa biasa saja, kegiatan rumah tangga tetap berjalan seperti biasa, suara televisi masih menyala di ruang tengah, air untuk teh pagi tetap mendidih di dapur, tetapi suasana di hati banyak pensiunan sedang tidak biasa. Ada rasa penasaran yang terus bergerak dari pagi sampai malam. Ada yang diam-diam membuka ponsel lebih sering dari biasanya. Ada yang mengecek saldo rekening sambil berusaha terlihat tenang. Ada yang bertanya pelan kepada tetangga, kepada saudara, atau kepada teman sesama pensiunan, apakah sudah ada kabar baru? Apakah ada perubahan? Apakah ada sesuatu yang sedang disiapkan? Apakah tahun 2026 ini benar-benar akan menjadi tahun yang berbeda bagi para pensiunan di seluruh Indonesia? Pertanyaan itu berputar terus, dan semakin hari justru semakin ramai dibicarakan. Yang membuat situasi ini terasa lebih hidup adalah karena pembicaraan kali ini bukan hanya tentang satu hal, bukan hanya tentang gaji rutin yang biasa diterima tiap bulan, bukan hanya tentang satu tanggal pencairan yang ditunggu. Kali ini yang dibicarakan datang bersamaan, saling bertumpuk, saling memancing rasa ingin tahu. Ada yang membahas rapel, ada yang menyoroti THR, ada pula yang membicarakan kemungkinan perubahan besar dalam sistem, layanan, cara verifikasi, cara pengecekan, hingga cara pensiunan berhubungan dengan lembaga penyalur manfaat mereka. Karena itu tidak heran kalau suasananya terasa lebih ramai dari biasanya. Sebab ketika beberapa isu besar muncul berdekatan dalam satu waktu, rasa penasaran publik langsung naik. Orang mulai mencoba menyambungkan satu kabar dengan kabar lainnya, mulai menebak-nebak arah kebijakan, mulai membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan dari situlah muncul suasana heboh yang sekarang terasa hampir di mana-mana. Bapak dan Ibu, justru di tengah suasana seperti inilah kita perlu duduk bersama dengan pikiran yang jernih. Kita perlu melihat satu persatu, bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan emosi, dan bukan dengan harapan yang terlalu tinggi tanpa pijakan. Sebab ada satu kebiasaan yang sering terjadi setiap kali dunia pensiunan mulai ramai dibicarakan. Ketika ada satu kabar besar muncul, orang langsung fokus pada angka. Ketika ada isu rapel, orang sibuk menghitung. Ketika ada isu THR, orang sibuk menebak kapan cair. Ketika ada isu perubahan sistem, orang langsung khawatir apakah prosesnya akan makin rumit. Padahal yang paling penting justru bukan hanya hasil akhirnya, melainkan memahami gerak keseluruhannya. Apa yang sebenarnya sedang berubah, mengapa perubahan itu bisa membuat banyak orang penasaran, dan mengapa tahun 2026 terasa seperti sedang membuka babak baru dalam cara para pensiunan menghadapi informasi, hak, dan layanan mereka. Coba kita rasakan suasananya. Beberapa tahun terakhir, dunia pensiunan bukan lagi dunia yang sunyi. Dulu, informasi biasanya datang lambat. Orang menunggu kabar dari kantor, dari surat, dari bank, dari tetangga, atau dari orang yang kebetulan lebih dulu tahu. Tetapi sekarang semuanya bergerak lebih cepat. Sebuah potongan informasi bisa menyebar dalam hitungan menit. Sebuah kabar kecil bisa berubah menjadi perbincangan besar dalam satu hari. Satu unggahan bisa membuat ribuan orang berharap. Satu kalimat yang kurang lengkap bisa membuat ribuan lainnya cemas. Dan di tengah arus seperti itu, para pensiunan berada di posisi yang sangat sensitif. Mengapa? Karena setiap perubahan, sekecil apapun, langsung terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar berita. Ini berkaitan dengan obat bulanan, berkaitan dengan kebutuhan dapur, berkaitan dengan rencana menyambut hari raya, berkaitan dengan uang sekolah cucu yang kadang masih ikut dibantu, berkaitan dengan biaya listrik, air, dan kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah berhenti. Itulah sebabnya ketika kata rapel mulai ramai disebut, suasana langsung berubah. Kata itu sederhana, tetapi efeknya sangat besar di pikiran banyak orang. Rapel selalu terdengar seperti sesuatu yang datang dari masa lalu untuk menutup kekurangan yang tertunda. Ada rasa lega dalam bayangannya, ada rasa penasaran dalam perhitungannya. Banyak orang langsung membayangkan tambahan dana yang bisa membantu meringankan beban. Namun rapel juga selalu membawa pertanyaan lanjutan. Siapa yang benar-benar berhak? Bagaimana cara penghitungannya? Apakah semua orang menerima dalam waktu yang sama? Mengapa jumlah antara satu orang dan yang lain bisa berbeda jauh? Dan yang tidak kalah penting, kapan itu benar-benar masuk ke rekening? Bukan hanya berhenti sebagai kabar yang terus diputar dari satu grup ke grup lainnya. Lalu datang pula pembahasan tentang THR. Kalau rapel membangkitkan rasa ingin tahu karena sifatnya sebagai selisih hak yang ditunggu, THR membangkitkan sesuatu yang berbeda. THR selalu menyentuh sisi emosional keluarga. Ada nuansa Ramadan, ada suasana menjelang hari raya, ada kerinduan untuk berbagi, ada keinginan untuk menyiapkan rumah, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, menyiapkan amplop, menyiapkan kedatangan anak cucu, atau sekadar ingin merasakan bahwa hari besar tiba dengan hati yang lebih lapang. Karena itu, THR bukan sekadar transaksi keuangan. Ia punya makna psikologis. Ia menghadirkan rasa dihargai, rasa diingat, rasa bahwa masa pengabdian yang panjang tidak dilepas
dilepas begitu saja. Maka wajar jika setiap pembahasan tentang THR selalu cepat membesar. Orang tidak hanya bertanya berapa besarannya, tetapi juga bertanya apakah pencairannya akan lancar, apakah komponen yang diterima tetap utuh, dan apakah ada perubahan pada pola pembayarannya tahun ini. Tetapi Bapak dan Ibu, yang membuat tahun 2026 terasa lebih heboh, bukan hanya karena rapel dan THR muncul dalam percakapan yang sama. Yang membuat suasananya benar-benar panas adalah munculnya rasa bahwa ada perubahan yang lebih besar daripada sekadar nominal. Banyak orang mulai merasakan bahwa dunia layanan pensiun sedang bergerak. Tidak selalu dengan bunyi yang keras, tetapi dengan pergeseran yang nyata. Mulai dari cara orang melakukan verifikasi, cara orang mengakses informasi, cara lembaga menyalurkan layanan, sampai cara pensiunan sendiri harus menyesuaikan diri dengan ritme baru yang lebih digital, lebih cepat, dan kadang terasa lebih membingungkan bagi yang belum terbiasa. Inilah sumber penasaran yang sebenarnya. Orang bukan cuma bertanya berapa yang cair, tetapi juga mulai bertanya, ke depan sistemnya akan seperti apa? Perubahan semacam ini biasanya tidak terasa penting bagi orang yang melihat dari jauh, tetapi bagi pensiunan dampaknya bisa sangat nyata. Dulu banyak hal bisa dijalani dengan pola yang stabil. Jika tidak ada perubahan, orang cukup mengikuti alur rutin. Tetapi ketika sistem mulai diperbarui, proses mulai didigitalisasi, atau mekanisme mulai ditata ulang, maka satu generasi yang terbiasa dengan ketenangan administratif mendadak harus berhadapan dengan tuntutan baru. Bagi sebagian orang, ini memberi kemudahan. Namun bagi sebagian lainnya, justru menimbulkan kegelisahan. Bagaimana jika salah langkah? Bagaimana jika data belum cocok? Bagaimana jika ada hal yang terlewat? Bagaimana jika rekening aktif tetapi sistem belum mengenali pembaruan? Bagaimana jika ada notifikasi yang tidak dimengerti? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu terdengar di ruang publik, tetapi sangat sering hidup diam-diam di kepala para pensiunan. Maka tidak heran bila suasana 2026 terasa seperti campuran antara harapan dan kewaspadaan. Ada semangat karena banyak orang berharap ada perbaikan, ada optimisme karena beberapa kabar terdengar menggembirakan, tetapi di saat yang sama ada kehati-hatian, bahkan kegelisahan. Sebab pengalaman sudah mengajarkan banyak pensiunan bahwa dalam urusan hak dan pencairan, yang paling melelahkan bukan hanya soal menunggu, tetapi menunggu dalam keadaan tidak sepenuhnya paham apa yang sedang terjadi. Ketika informasi lengkap tidak datang bersamaan, yang muncul adalah ruang kosong. Dan ruang kosong itu biasanya langsung diisi oleh dugaan, oleh tafsir pribadi, oleh cerita orang lain, oleh video pendek, oleh potongan tangkapan layar, oleh suara yang terdengar meyakinkan meskipun belum tentu utuh. Dari situlah gelombang penasaran menjadi semakin besar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita pahami satu hal yang sangat penting. Dalam dunia pensiunan, rasa penasaran bukanlah sesuatu yang sepele. Ia muncul karena ada kebutuhan nyata di belakangnya. Orang penasaran bukan sekadar ingin tahu. Orang penasaran karena ada rencana hidup yang menunggu kepastian. Ada yang menunda membeli obat tambahan sambil berharap ada dana masuk. Ada yang menahan diri untuk tidak dulu memperbaiki rumah karena ingin melihat kondisi keuangan. Ada yang sudah mulai menghitung kebutuhan lebaran, ada yang menunggu untuk membantu anak yang sedang kesulitan, ada yang hanya ingin memastikan bulan depan bisa berjalan tanpa tekanan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa semua orang sedang penasaran, itu bukan sekadar suasana ramai, itu adalah gambaran tentang jutaan rumah tangga yang sedang menunggu arah. Disinilah kita perlu melihat perubahan besar itu dengan sudut pandang yang lebih manusiawi. Perubahan tidak selalu berarti ancaman. Kadang ia memang membuat orang harus beradaptasi, tetapi tidak selalu datang untuk menyulitkan. Sebagian perubahan justru muncul karena sistem lama tidak lagi cukup menampung kebutuhan zaman sekarang. Ketika jumlah penerima manfaat sangat besar, ketika kebutuhan ketepatan data semakin tinggi, ketika ancaman penipuan makin beragam, ketika masyarakat menuntut layanan yang lebih cepat dan lebih transparan, maka lembaga juga tidak punya banyak pilihan selain bergerak menyesuaikan diri. Masalahnya, kecepatan perubahan lembaga seringkali tidak selalu sejalan dengan kesiapan pengguna layanan. Disitulah jarak mulai terasa, dan jarak itulah yang memunculkan kecemasan. Jadi persoalannya bukan semata ada perubahan atau tidak, tetapi apakah perubahan itu dipahami, didampingi, dan diterjemahkan dengan bahasa yang bisa diterima oleh para pensiunan. Karena kalau tidak, yang terjadi justru sebaliknya. Sesuatu yang seharusnya memudahkan malah dianggap menakutkan. Sesuatu yang seharusnya mempercepat malah terasa seperti menambah beban. Padahal inti dari semua perubahan layanan publik mestinya sederhana. Membuat hak lebih mudah diterima, membuat proses lebih aman, membuat informasi lebih terbuka, dan membuat penerima manfaat lebih terlindungi. Jika pada pelaksanaannya masih muncul kebingungan, itu berarti ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Dan inilah sebabnya perbincangan tahun 2026 terasa penting, bukan hanya karena ada uang yang ditunggu, tetapi karena ada proses besar yang sedang diuji di hadapan jutaan pensiunan dengan kebutuhan dan latar belakang yang sangat beragam.
Sekarang mari kita bayangkan posisi seorang pensiunan biasa. Usianya mungkin sudah tidak muda lagi, ia tidak hidup dari penghasilan aktif, ritme hidupnya sudah lebih tenang. Namun di tengah ketenangan itu, ada kebutuhan yang tetap berjalan. Pagi hari ia masih harus memikirkan belanja rumah. Siang hari mungkin ia menemani cucu. Sore hari ia mengecek obat yang mulai menipis. Lalu di sela-sela semua itu, muncul kabar bahwa ada rapel yang dinanti, ada THR yang mulai dibicarakan, ada perubahan yang akan memengaruhi alur penerimaan hak, dan ada banyak informasi yang saling bersaing untuk dipercaya. Kondisi seperti ini bisa sangat melelahkan secara mental, sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan rasa aman. Maka salah satu perubahan besar yang sebenarnya paling dibutuhkan saat ini bukan hanya perubahan sistem, tetapi perubahan cara penyampaian. Para pensiunan tidak hanya membutuhkan kabar cepat, mereka membutuhkan penjelasan yang utuh. Mereka tidak hanya butuh pengumuman, tetapi butuh rasa tenang bahwa apa yang sedang terjadi bisa dimengerti. Mereka tidak hanya perlu tahu bahwa sesuatu sedang diproses, tetapi juga perlu memahami mengapa proses itu memakan waktu, mengapa hasilnya bisa berbeda, dan apa yang harus mereka lakukan agar tidak tertinggal. Ketika penjelasan seperti ini hadir, suasana heboh bisa berubah menjadi suasana siap. Orang tetap penasaran, tetapi tidak panik. Orang tetap berharap, tetapi tidak terombang-ambing. Bapak dan Ibu, menariknya, setiap kali isu besar seperti ini muncul, selalu terlihat betapa kuatnya komunitas pensiunan di Indonesia. Orang saling bertanya, saling memberi kabar, saling membandingkan pengalaman, saling mengingatkan, dan dalam banyak kasus, saling membantu memahami proses. Ini hal yang sangat berharga, sebab di balik segala keterbatasan sistem, solidaritas sosial sering menjadi jembatan yang menenangkan. Namun solidaritas saja tentu tidak cukup kalau informasi dasarnya masih kabur. Karena itu tahun 2026 ini juga bisa menjadi momen penting untuk melihat bahwa para pensiunan bukan kelompok pasif yang hanya menerima keputusan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang aktif memperhatikan, aktif membaca situasi, dan aktif menuntut kejelasan atas hak mereka. Dan itu wajar, justru itu sehat. Sebab perhatian seperti inilah yang membuat urusan pensiun tidak dilihat sebagai hal pinggiran, melainkan sebagai bagian penting dari kesejahteraan warga negara. Di balik semua ini ada satu kenyataan yang tidak boleh kita lupakan. Pensiunan adalah orang-orang yang sudah melewati masa pengabdian panjang. Ada yang puluhan tahun mengajar, ada yang puluhan tahun bekerja di kantor pemerintahan, ada yang mengabdi di lapangan, ada yang bertugas di sektor yang tidak pernah dikenal banyak orang, tetapi sangat menentukan jalannya negara. Mereka bukan sedang meminta sesuatu yang baru tanpa dasar. Mereka sedang menunggu kepastian atas hak yang seharusnya dikelola dengan hormat. Karena itu, suasana heboh tahun 2026 ini sebaiknya tidak dilihat sebagai kegaduhan semata. Ini adalah tanda bahwa perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan tetap hidup, bahwa masyarakat masih peduli, bahwa para pensiunan sendiri masih punya suara, punya harapan, dan punya keinginan untuk diperlakukan dengan jelas dan adil. Lalu kemana arah semua ini akan membawa kita? Mungkin itulah pertanyaan terbesar yang diam-diam sedang dipikirkan banyak orang. Apakah rapel benar-benar akan menjadi kejutan yang melegakan? Apakah THR akan datang dengan pola yang membuat keluarga lebih siap menyambut hari raya? Apakah perubahan besar yang dibicarakan itu akan membawa kemudahan nyata atau justru menambah kebingungan di tahap awal? Tidak ada yang bisa menjawab semua itu hanya dengan satu kalimat, tetapi satu hal bisa kita pahami bersama. Tahun 2026 sedang memperlihatkan bahwa dunia pensiunan tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan rutin yang berjalan diam-diam tanpa perhatian. Ia sedang berada di tengah percakapan nasional yang lebih luas tentang layanan, kepastian, perlindungan, dan penghormatan kepada mereka yang telah menyelesaikan masa baktinya. Karena itu, mungkin sikap terbaik saat ini bukanlah terburu-buru percaya pada semua yang terdengar menggembirakan, tetapi juga bukan tenggelam dalam rasa curiga yang membuat hati lelah. Sikap terbaik adalah tetap terbuka, tetap cermat, dan tetap menjaga ketenangan. Sebab dalam situasi sebesar ini, ketenangan justru menjadi kekuatan. Ketika orang lain terburu-buru menyimpulkan, yang tenang akan lebih siap melihat gambaran utuh. Ketika orang lain panik karena satu kabar, yang tenang akan lebih siap memeriksa langkahnya sendiri. Dan ketika akhirnya kepastian benar-benar datang, orang yang tenang akan lebih siap menerimanya dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali inilah inti dari semua rasa penasaran yang sedang beredar hari-hari ini. Bukan sekadar soal uang tambahan, bukan sekadar soal jadwal pencairan, bukan sekadar soal kabar besar yang terdengar menarik. Yang sedang dipertaruhkan sebenarnya adalah rasa tenang para pensiunan dalam menghadapi masa depan yang terus bergerak. Rapel membuat orang berharap. THR membuat orang menunggu dengan hati hangat. Perubahan besar membuat orang waspada. Dan ketiganya, ketika muncul dalam waktu yang hampir bersamaan, memang cukup untuk membuat seluruh perhatian tertuju ke satu arah. Itulah sebabnya 2026 terasa heboh. Itulah sebabnya semua orang penasaran.
Namun justru disitulah ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, bahwa seiring berubahnya sistem, bertambah cepatnya arus informasi, dan semakin rumitnya kebutuhan hidup, yang paling bernilai bagi para pensiunan bukan hanya nominal yang masuk ke rekening, tetapi rasa bahwa mereka tidak dibiarkan berjalan sendirian di tengah perubahan. Mereka perlu didengar, perlu dijelaskan, perlu dilindungi, dan perlu diyakinkan bahwa negara hadir bukan hanya saat memotong pita peresmian, tetapi juga saat seorang pensiunan duduk di rumahnya, memegang ponsel, dan bertanya dalam hati, apakah bulan ini semuanya akan baik-baik saja? Semoga pertanyaan itu segera bertemu dengan jawaban yang menenangkan. Semoga setiap hak benar-benar sampai kepada yang berhak. Semoga setiap perubahan yang datang benar-benar membawa kemudahan, bukan beban tambahan. Dan semoga setiap bapak dan ibu pensiunan dimanapun berada selalu diberi kesehatan, ketabahan, dan ketenangan hati dalam menghadapi segala perkembangan yang terus bergerak. Karena pada akhirnya yang paling dibutuhkan dalam masa seperti ini bukan hanya kepastian angka tetapi juga kepastian bahwa pengabdian yang panjang tetap dihargai dengan cara yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.